Welcome back di Ayo Belajar. Di video kali ini, guys, kita akan belajar satu tema yang sebenarnya cukup insight theology. Maksudnya adalah tidak semua mungkin pernah mendengar atau belajar tentang apa yang akan kita bahas di hari ini, yaitu tentang dispensational theology atau teologi dispensasi. Dispensasi di sini bukan maksudnya kayak orang yang dihukum kemudian dia diberikan keringanan, diberikan dispensasi supaya hukumannya berkurang. Sama seperti bapak polisi. Ini lama-lama gara-gara video ini saya ditangkap ini. Tapi dispensasi di sini maksudnya adalah suatu pengaturan zaman yang ditentukan oleh Allah yang ada di dalam Alkitab, di mana para teolog-teolog menemukan di dalam Alkitab bahwa ternyata Alkitab ini tidak hanya berjalan begitu saja, tetapi ada zaman-zaman di dalam setiap bagian-bagian Alkitabnya, dan para teolog menemukan itu dan mereka menyebut itu dengan teologi dispensasi. Dispensasi sendiri kalau dalam pengertian bahasa aslinya, orang-orang menyebut oikos dan nomos atau pengaturan rumah tangga Allah, di mana Allah punya program di setiap zaman, di setiap bagian Alkitab, dan ketika program itu gagal dilakukan oleh manusia, Allah akan mengganti programnya lagi. Tapi bukan berarti Allah dengan kemahatauannya dia tidak tahu bahwa akan gagal. Allah hanya membiarkan manusia untuk mengikuti program-program yang Allah tentukan, di mana setiap program-program itu tentunya punya tujuan dan maksudnya masing-masing. Jadi ketika kita belajar tentang dispensasi teologi, kita akan melihat bahwa tidak semua bagian Alkitab itu untuk kita. Tapi bukan berarti kita tidak pakai. Artinya ada prinsip-prinsip dasar yang bisa kita terima, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tapi bukan berarti itu secara literal kita akan lakukan. Tapi sebelum itu mari kita lihat satu ayat yang berbicara tentang dispensasi. Kalau teman-teman baca dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, di bagian memberitakan perkataan kebenaran itu, kalau teman-teman punya Alkitab yang terjemahan baru yang edisi kedua, itu di situ sebenarnya sudah diterjemahkan dengan lebih baik. Itu kalau di dalam bahasa Inggris itu rightly dividing the word of God, atau membagi dengan tepat firman Tuhan. Di dalam surat ini Paulus mau supaya Timotius juga dapat membagi dengan tepat firman Tuhan yang sudah ada, yang sudah dituliskan. Nah, kita di masa sekarang ini juga perlu melihat itu, di mana ada ayat-ayat yang kok sepertinya bertentangan. Misalnya di satu ayat di dalam Perjanjian Lama ada yang mengatakan untuk jangan makan babi. Ya, saya tahu itu memang berat ya, babi enak banget, tapi di ayat yang lain di dalam Perjanjian Baru ada yang mengatakan ya tidak apa-apa, makan aja semuanya. Dalam Timotius kan mengatakan semuanya halal asal diterima dengan ucapan syukur dan juga dikuduskan dengan doa. Jadi yang mana yang kita mau ikuti? Apakah firman Tuhan yang melarang makan babi? Tentunya ada banyak orang yang tidak pengen itu terjadi, atau yang mana? Nah, itulah kenapa penting bagi kita untuk membagi firman secara tepat dan benar, dan melihat posisi kita sebenarnya ada di mana, atau kita pada sekarang ini hidup di zaman atau di dispensasi yang mana. Nah, itu menariknya. Nah, di dalam dispensasi atau di dalam setiap zaman ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu ada tokohnya pastinya. Tokohnya ini adalah orang atau pribadi yang Allah mau pakai secara langsung untuk menjalankan program dan misinya di dalam zaman itu. Kemudian ada aturan, tentunya Tuhan memberikan aturan-aturan di setiap zaman itu. Ada perintah, berbeda nih aturan dengan perintah. Aturan itu maksudnya suatu larangan, jangan bikin ini, jangan bikin ini. Nah, perintah adalah suatu suruhan di mana Allah bilang kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Kemudian ada kejatuhan manusia. Jadi di dalam setiap program pasti ada saja momen-momen di mana manusia gagal untuk
melakukan perintah Allah atau bahkan manusia melanggar aturan atau larangan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tapi di balik kejatuhan dan juga pelanggaran manusia juga tetap ada yang namanya kasih karunia, di mana Allah menyatakan kasih karunia-Nya karena ketidakmampuan manusia untuk melakukan perintah Allah. Kemudian yang berikutnya ada transisi, kalau saya mau sebut transisi atau perpindahan dari dispensasi satu ke dispensasi yang lain. Kita akan bisa melihat dengan baik. Kalau kita bisa memahami firman Tuhan, kita akan melihat ternyata transisinya di sini loh. Jadi dispensasi ini sudah berakhir, transisi ke dispensasi yang lain. Nanti kita akan melihat bagian-bagian itu. Tapi kita akan melihat itu di pertemuan berikutnya karena videonya bakalan lama banget. Jadi jangan lupa make sure kalian subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan. Di like juga dong tentunya, dan di share ke seluruh bumi ini ke seluruh alam semesta. Dan sampai bertemu di video berikutnya. God bless you all.